Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gloria Ministry Sikumana. Pada pagi hari ini kita berjumpa lewat ibadah raya online di rumah masing-masing. Secara fisik kita tidak berjumpa, tetapi secara roh kita berjumpa di udara. Amin, haleluya. Kita akan mulai ibadah raya kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang menolong, melindungi setiap kami jemaat-Mu di pagi hari ini. Saatnya Tuhan kami akan beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau Raja di atas segala Raja. Biarlah Engkau yang bertata atas setiap pujian penyembahan kami. Engkau yang mengurapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ibadah raya pagi hari ini kami dedikasikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap hati kami. Kami rindu aliran sungai-Mu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Terima kasih Tuhan. Hatiku tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, begitupun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan yang di rumah sama-sama katakan, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Terima kasih Tuhan.
kasih. Hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau bernyanyi bermazmur bagi Engkau pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Terima kasih Tuhan. Selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu.
kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan pagi hari ini. Biarlah itu manis bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang bekerja berkarya atas kehidupan kami. Selama kami hidup, selama kami ada, selagi kami masih dipercayakan ada di dunia ini, kami mau bernyanyi, kami mau bermazmur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Hati kami bersuka cita Tuhan, karena Engkau dalam hidup kami. Dan hati kami bersuka cita akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, shalom semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang ada di rumah, shalom. Selamat pagi buat kita semua. Salam jumpa kita dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selama ini kita hanya berhubungan lewat media sosial, dan saat ini pun tetap dengan media sosial, ya, dengan sarana live streaming via Facebook, dan nanti sebentar tepat jam 12 via YouTube di GMC Sikumana maupun Facebooknya GMC Kupang. Dan pagi hari ini kita ada di minggu terakhir di bulan Januari ini, minggu kelima, dan seperti biasa harusnya kita kalau kita ketemu di gereja ini menjadi minggu kita sebut dengan casual week, ya. Kita agak santai dengan pakaian yang kita pakai, tapi itu tidak mengurangi makna kita memuji menyembah Tuhan. Kita dalam tanda kutip memuji menyembah Tuhan dalam keadaan yang terbatas, karena masih suasana sesuai dengan himbauan pemerintah untuk kita dapat menjaga jarak sosial. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, berkenaan dengan akhir daripada bulan hubungan ini, maka saya akan berbicara di minggu terakhir ini tentang kekuatan dari satu persahabatan, the power of a friendship. Mungkin Bapak Ibu tadi malam yang membaca renungan malam kita, rema malam yang berjudul Hamba dan Sahabat, maka di situ kita juga sudah mendapatkan gambaran pemahaman kita bagaimana Allah kita adalah Allah yang ternyata
Dia katakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi menyebut kamu sebagai sahabat. Dan menjadi dasar daripada kebenaran pada pagi hari ini, saya akan membaca dari Amsal 17 ayat yang ke-17, ayat yang sangat terkenal, yang mungkin sudah kita hafal. Dalam Amsal 17 ayat yang ke-17, ayat ini dia berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca tadi malam, justru di dalam Alkitab, ya, yang kita lihat tadi malam, bahwa Allah dia mengkategorikan sebenarnya hubungan yang paling atau hubungan yang tertinggi itu adalah hubungan persahabatan. Kita melihat pengalaman-pengalaman di dalam perjanjian lama, kita kenal ada yang namanya Henokh. Dan dia disebut sebagai sahabat Allah. Kemudian Abraham juga, Alkitab menulis Abraham juga dia disebut sebagai sahabat Allah. Dan Yesus sendiri yang berkata kepada murid-murid di dalam Yohanes yang kita baca tadi malam, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13, saya ingin untuk bacakan sekali lagi di kesempatan pagi hari ini. Tentunya yang mengikuti Rema dia sudah sangat familiar, dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru membaca ini, Yohanes 15 ayat yang ke-13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kita baca baik tokoh-tokoh dalam perjanjian lama maupun juga apa yang menjadi statement daripada Yesus sendiri, yang dikatakan bahwa kamu sekarang adalah sahabat-sahabat saya. Amsal 17 tadi dikatakan seorang sahabat dia menaruh kasih setiap waktu. Dan dari pernyataan Yesus ini bahwa seorang sahabat itu dia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus dia terbuka dengan murid-murid. Makanya kekuatan daripada satu persahabatan itu adalah, salah satu itu adalah keterbukaan. Kalau kita bersahabat satu dengan yang lain, maka yang harus menjadi ciri persahabatan yang sehat itu adalah kita terbuka satu dengan yang lain. Kalau kita mungkin hari-hari ini di grup WA kita pasti akan ada yang namanya grup alumni. Betul tidak? Apakah mungkin waktu SD isi saya itu dengan teman-temannya SD, ya, mereka suka video call, ya, di malam mereka punya waktu, mereka suka video call, dan berdoa juga, mereka akhir dengan doa, jadi bagus juga. Dan Bapak Ibu, kebanyakan kita yang alumni kita SMA mungkin, SMP mungkin, alumni di satu pelatihan apa semua, itu begitu erat sekali hubungannya, karena kita udah menjadi sahabat, dan kita pun tidak menutup-nutupi, kita terbuka dengan sahabat kita.
Nah, inilah yang dicontohkan oleh Yesus, bahwa persahabatan yang sehat itu adalah dia mau terbuka. Bahkan hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip menyakitkan, maka dia harus buka. Karena Yesus berkata kepada murid-murid bahwa kalau kamu bersahabat dengan saya, maka konsekuensinya dunia akan membenci kamu. Jadi Yesus sudah terbuka sejak awal waktu dia membangun hubungan dengan murid-murid, Bapak Ibu. Mungkin kita bisa lihat anak-anak kita lebih terbuka kepada temannya, teman karibnya, yang mungkin dipakai istilah soulmate, daripada kepada kakaknya atau adiknya, atau mungkin kepada sepupunya, atau mungkin kepada orang tuanya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah terbangun persahabatan. Ingat yang dicontohkan tadi malam antara Daud dan, masih ingat? Persahabatan antara Daud dan Yonatan. Ya. Alkitab katakan waktu mereka bertemu, dikatakan maka bersatulah jiwa mereka. Jadi mereka berpadu, sehingga Yonatan yang notabene anak daripada Raja Saul bersahabat dengan Daud. Dan lihatlah apa yang dilakukan oleh Yonatan terhadap Daud. Pada waktu ayah Yonatan, Raja Saul, merencanakan untuk membunuh Daud. Ingat, Yonatan dan Saul itu hubungan antara bapak dan anak. Sebenarnya kalau bicara hubungan dalam keluarga antara bapak dan anak itu hubungan yang sangat dekat. Tetapi kita lihat bagaimana Yonatan, dia membangun hubungan pertemanan, persahabatan dengan Daud. Dan dari hubungan itu membuat, dalam tanda kutip, dia menyepelehkan papanya, ayahnya. Karena memang dia tahu rencana ayahnya itu adalah rencana yang jahat. Sehingga Yonatan dia terbuka kepada Daud. Dia menyampaikan bahwa ayahku mau membunuh kamu, maka kamu harus berjaga-jaga, kamu harus hati-hati. Jadi kita lihat persahabatan itu bahkan dalam tanda kutip lebih tinggi dalam hubungan secara keluarga. Dalam hal ini antara Saul dan Yonatan, yang notabene antara bapak dan anak. Jadi kita lihat bahwa memang hubungan yang tertinggi menurut Yesus itu adalah hubungan sebagai sahabat. Tapi sahabat di sini adalah sahabat yang benar-benar sahabat sejati, karena kita tahu ada sahabat yang pada awalnya bersahabat, pada awalnya bagus, tetapi di akhir kita mungkin dikhianati. Pada akhirnya mungkin kita ditinggalkan. Nah, Amsal 18 ayat yang ke-24 itu dikatakan ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, itulah yang terjadi antara Yonatan dan Yonatan dan Daud. Bahwa karena memang persahabatan yang sehat itu adalah persahabatan yang asli, persahabatan yang tidak ada yang disembunyikan, bukan persahabatan artifisial, bukan. Tetapi persahabatan yang datang dari kerinduan, datang dari kesadaran. Tadi malam bagaimana Yesus katakan kalau seorang hamba, maka dia melakukan sesuatu untuk tuannya atau untuk majikannya itu karena kewajiban, Bapak Ibu. Tetapi kalau waktu Yesus katakan engkau adalah sahabat, aku sebut sebagai sahabat, artinya apa yang Yesus lakukan kepada kita itu dimotivasi karena dia mengasihi kita. Dengan kesadaran bahwa dia komitmen seorang sahabat yang sejati, maka bahkan dia rela menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Jadi dengan kesadaran,
dengan kepemahaman bahwa dia lakukan ini dimotivasi karena menyangkut hubungan kasih yang sudah terjalin selama ini, Bapak Ibu. Jadi kita memang semuanya itu adalah hamba. Hamba dalam pengertian kita punya komandan kita, ya. Kita punya Tuhan kita adalah Yesus, Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita hamba. Hamba dalam arti bahwa kita taat, ya. Kan tadi dikatakan yang disebut sebagai sahabatku adalah dia yang taat apa yang aku katakan. Nah, bagian lain firman Tuhan saya tidak usah baca. Tanda kita mengasihi Tuhan adalah kita melakukan setiap apa? Perintah Tuhan. Kenapa? Karena setiap perintah Tuhan, setiap firman Tuhan, ya, setiap apa yang Tuhan katakan itu pada dasarnya adalah kebenaran. Nah, kalau kebenaran layak untuk kita lakukan. Kalau kebenaran kita harus lakukan itu. Kenapa? Waktu kita melakukan itu, maka akan ada reward, akan ada konsekuensinya kalau kita melakukan kebenaran. Nah, Alkitab katakan bahwa kalau kita ada dalam kebenaran, maka tidak seorang pun yang dapat membantah kita. Di dalam konteks kita taat itu, kita sebagai hamba. Tapi dengarkan, waktu Tuhan katakan bahwa aku tidak sebut kamu lagi sebagai hamba, tapi aku menyebut kamu sebagai sahabat. Artinya apa? Yesus dengan kita itu dia tidak sembunyi-sembunyi lagi. Dia ungkapkan semua. Dia sampaikan semua, Bapak Ibu. Makanya saat saya merenungkan ini, luar biasa kalau teman-teman yang cukup proaktif di dalam meresponi baik sate maupun rema kita. Maka teman-teman yang sudah kirim di grup, mereka mau terbuka dengan hidup mereka. Waktu mereka membaca renungan, ya, mereka merenungkan itu, mereka tangkap apa menjadi pesan-pesan Tuhan, dan mereka berkati kita waktu mereka bagikan di grup. Mereka sedang membicarakan kehidupan mereka. Mereka sedang terbuka dengan kita, Bapak Ibu. Makanya memang kalau untuk saya, bagi teman-teman untuk meresponi sate dan rema, kita lebih kepada berbicara tentang diri kita. Jadi jangan ada agak cenderung kita katakanlah seperti mengajar orang lain gitu. Jadi waktu kita ekspresikan apa yang kita dapat, kita bicara tentang diri kita. Karena waktu kita bicara tentang diri kita, kita sedang terbuka kepada teman-teman yang lain. Saya percaya dalam situasi yang dimana kita tidak bisa berinteraksi secara fisik hari-hari ini, maka lewat renungan kita, lewat sate kita, apalagi sekarang sejak minggu terakhir ini harus didahului dengan doa yang sudah dipercayakan kepada teman-teman jemaat yang ada, para pemimpin yang ada. Dan saya yakin bahwa inilah menjadi sarana untuk kita bisa membangun hubungan kita, walaupun secara fisikal kita tidak bisa ketemu, tapi kita bisa bangun di dalam alam roh melalui media yang ada, di mana kita bisa terjadi yang namanya mutualisme. Bapak Ibu membagi, kita yang lain menerima, Bapak Ibu pimpin doa, maka kita mengamenkan, karena doa juga itu untuk berdoa buat kita semua, buat yang sakit disembuhkan, buat yang ulang tahun, layak kalau kita bilang terima kasih kepada yang sudah berdoa, sehingga itu akan terjadi ikatan yang terus semakin membawa kita semakin kuat, sehingga akan terjalin suatu hubungan, tidak sekedar sebagai hubungan antara sesama jemaat, tapi juga sebagai hubungan persahabatan. Lihatlah Bapak Ibu, setiap jam 9 bagi yang komitmen saat ini, itu kita komitmen untuk berdoa. Berdoa untuk teman-teman yang sakit, Bapak Ibu, ya. Teman-teman yang mengalami ternyata terpapar dan reaktif, atau mungkin ada yang sudah positif, kita bersyukur karena Tuhan bekerja sehingga teman-teman sudah mulai pulih, Bapak Ibu. Semua apa? Karena hubungan yang terjalin selama ini. Jadi kita lihat bahwa dalam satu persahabatan yang sehat itu akan terjadi yang namanya the power of openness, kekuatan daripada keterbukaan, Bapak Ibu. Waktu kita terbuka dengan hidup kita, kita tidak hemat-hemat gitu, ya. Kita hanya untuk diri kita, Bapak Ibu. Maka justru di situ kita akan Tuhan tambahkan berkat-berkat kedamaian, berkat-berkat hikmat dari Tuhan buat kehidupan kita, Bapak Ibu.
Jadi saya juga mengapresiasi buat teman-teman yang berkomitmen baik dalam rema maupun saat teduh, teman-teman yang berkomitmen di dalam sepakat bersama berdoa, karena disinilah kita akan melihat Tuhan akan terus membawa kita naik kepada level yang lebih lagi, dan kita bisa mengalami kehidupan yang luar biasa di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, jadi persahabatan yang sejati itu persahabatan yang asli, persahabatan yang tidak ada agenda tersembunyi, Bapak Ibu. Persahabatan yang dimana kita benar-benar mau memberi diri kita tanpa mengharapkan balasan. Jadi sahabat sejati dia melakukan sesuatu itu dia beri dan selesai, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tahu waktu dia memberikan itu Tuhan sedang menilik hidupnya. Karena waktu dia lakukan kepada temannya, kepada sesamanya, dia tidak sekedar lakukan itu kepada manusia, dia lakukan itu kepada Tuhan, karena dia sedang mempraktekkan apa yang dia terima sebagai firman atau sebagai kebenaran Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi persahabatan itu adalah faktor yang sangat-sangat penting untuk kehidupan kita itu. Kalau tadi saya bilang bahwa persahabatan yang sehat itu dia terbuka, ya, jujur, tulus. Dan bagian lain bahwa persahabatan yang sehat itu, kenapa sampai dikatakan punya power? Karena kita saling menambah nilai kepada orang lain. Ya, kita menerima dari orang lain dan kita bisa memberikan hidup kita kepada orang lain. Saya ada sebagaimana seperti ini, hidup saya mengalami levelnya terus naik karena saya mendapatkan dari orang lain yang menjadi sahabat saya. Ya, mungkin dia tidak tahu secara nyata, tapi diam-diam saya menerima, menyedot sesuatu, menyerap sesuatu dari dia. Jadi persahabatan yang sehat itu akan saling menambah nilai kepada orang lain. Persahabatan yang sehat itu akan senantiasa membuat kualitas kita semakin baik, membuat kita mengalami peningkatan, Bapak Ibu. Karena itulah yang terjadi terhadap Yesus, kepada Yesus dan murid-muridnya waktu mereka membangun hubungan. Ingat Bapak Ibu, hubungannya tidak panjang, tidak lama-lama, hanya berapa? 3 tahun setengah. Tapi coba lihat, 12 murid ini menjadi dahsyat, menjadi rasul-rasul yang Tuhan pakai untuk bisa membawa kabar Injil Kerajaan Allah. Bahkan sampai Thomas itu sampai di mana? Kalau dia sampai di India. Thomas itu kita tahu yang dia bilang, sebelum aku lihat aku tidak percaya. Tapi pada waktu Yesus memulihkan dia mengalami perubahan hidup yang dahsyat. Sampai dia menjadi rasul sampai di India. Ya, India, dan dia mati syahid di India. Ya. Dan kita lihat India sekarang menjadi salah satu negara yang pertumbuhan kekristenan itu begitu cepat di dunia sekarang ini. Hasil daripada apa? Hasil daripada persahabatan antara Yesus dan Thomas ini. Walaupun sempat dia mengalami keadaan yang tidak percaya, tapi dipulihkan, Bapak Ibu. Jadi kita lihat bahwa ternyata persahabatan yang sehat itu membuat kita mengalami penambahan secara nilai. Kita di-improve hidup kita. Hidup kita semakin mengalami peningkatan secara kualitas, sehingga kita mendapatkan manfaat dari persahabatan. Makanya hubungan yang sehat atau persahabatan yang sehat akan membawa hidup kita lebih sehat dan lebih tinggi lagi, Bapak Ibu. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau hubungan persahabatan itu adalah hubungan yang asli, bukan hubungan yang palsu. Karena kalau kita membangun persahabatan didasari dengan alasan yang palsu, maka kita akan mengalami gagal. Maka itu akan menjadi hubungan yang dangkal, dan kalau hubungan yang dangkal, maka itu tidak akan menjamin untuk kita bisa bertahan dalam hubungan tersebut. Kenapa? Karena didasari dari alasan yang palsu. Kemudian Bapak Ibu,
Hal berikutnya daripada kekuatan daripada persahabatan ini adalah karena di dalamnya itu ada yang namanya kesetiaan. Ya, loyalitas. Karena loyalitas itu adalah kunci persahabatan yang sukses. Ya. Jadi kita belajar di sini bagaimana kita berkomitmen, kita belajar di sini bagaimana kita bisa loyal, kita belajar di sini lewat persahabatan kita bagaimana kita setia, Bapak Ibu. Itu dibuktikan oleh Yesus. Walaupun kita lihat Petrus menyangkal Yesus, walaupun kita lihat Thomas dia tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit, tapi Yesus dia tetap setia, dia tetap bersama-sama dengan mereka karena dia tahu bahwa kalau mereka menangkap apa yang menjadi maksud Yesus, maka mereka akan menjadi orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa. Yang kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul, dikatakan mereka atau murid-murid ini orang-orang yang menjungkir balikan bumi, gitu. Karena keberadaan mereka membawa transformasi dalam satu tempat. Walaupun ada kelompok-kelompok lain yang mungkin tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Makanya Bapak Ibu saya mau katakan loyalitas itu adalah sangat penting. Ya, kekuatan daripada persahabatan itu kalau dia loyal. Loyalitas itu berarti Anda dapat dipercaya dan Anda dapat diandalkan. Terjadi mutualisme, baik teman kita maupun kita sendiri, kita dapat dipercaya, kita dapat diandalkan. Kalau kita tidak memiliki kepercayaan, maka akhirnya kita tidak akan memiliki hubungan sama sekali. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa sangat pentingnya kita harus memiliki loyalitas. Loyalitas, kesetiaan. Kesetiaan itu adalah kita jalan bersama-sama sampai pada akhirnya. Kita sama-sama memulai dan kita bisa menyelesaikan, Bapak Ibu. Kesetiaan itu bicara tentang kita tetap bertahan seperti firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 24. Siapa yang bertahan sampai ke akhir, maka dia akan selamat. Kata bertahan itu juga memiliki arti siapa yang setia. Siapa yang setia. Lihatlah bagaimana orang-orang di sekeliling Yesus yang mereka mengikut Yesus sampai Yesus disalib. Mereka tetap setia. Mereka tetap komitmen. Itu dibuktikan dengan perempuan-perempuan yang mereka berada di bawah kayu salib Yesus karena mereka tetap setia dengan guru mereka, dengan Tuhan mereka. Makanya Bapak Ibu, kesetiaan itu kita harus pelihara. Kesetiaan itu kita harus rawat supaya kita pastikan dia terus tumbuh, dia terus semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kita, karena kesetiaanlah yang dapat membuat satu hubungan itu dia tetap langgeng, dia tetap awet. Jadi persahabatan itu dia bisa. Dan Bapak Ibu, saya bersyukur karena saya memiliki banyak sahabat-sahabat termasuk yang ada di hadapan saya ini, orang-orang yang luar biasa yang dapat memberi kontribusi dalam kehidupan saya secara pribadi. Kemudian Bapak Ibu, tentunya sebagai sahabat, kenapa sampai dikatakan punya power yang luar biasa? Karena dalam hubungan persahabatan itu tentunya kita tidak akan mempermalukan sahabat kita. Alkitab katakan bahwa kasih itu adalah dia menutupi kesalahan. Tapi ingat Bapak Ibu, ini bukan berarti dia kompromi dengan kesalahan, tidak. Tidak. Tapi kalau ada temannya yang mungkin ada kesalahan, maka dia akan menolong temannya itu untuk bagaimana dia bisa menyadari kesalahannya dan akhirnya temannya itu dia bisa mengalami perubahan.
Bukan engkau jual kesalahannya mungkin, bukan engkau cerita tentang dia punya kelemahannya mungkin, atau engkau jual dia punya kekurangannya mungkin. Tidak seperti itu Bapak Ibu, karena kasih yang benar itu adalah menutupi kesalahan. Artinya dia berusaha bagaimana supaya bisa menolong temannya itu sehingga dia bisa mengalami pemulihan. Karena mungkin dia perlu ditolong, karena mungkin dia belum tahu untuk satu hal, karena mungkin dia belum memahami untuk satu hal. Sehingga Tuhan mau pakai kita menjadi alat Tuhan sehingga dia bisa dipulihkan. Itu bisa dibuktikan karena Yesus lakukan itu tadi yang saya singgung kepada Thomas, kepada Petrus. Kalau kita membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki apa? Oke, kita baca saja. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka Bapak Ibu tadi sangat jelas Yesus katakan bahwa tanda bahwa kamu adalah sahabatku adalah kamu melakukan apa yang saya katakan. Kamu melakukan perintah-perintahku, kamu melakukan setiap firmanku. Kenapa? Karena firman Tuhan itu punya manfaat. Apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, sebagai sahabat kita harus memperlengkapi hidup kita itu dengan kebenaran firman, sehingga kita bisa Tuhan pakai untuk yang tadi itu. Bisa menasihati teman kita, bisa mungkin menyatakan kesalahannya untuk nanti dia perbaharui, dan itu bisa mendidik kita di dalam kebenaran. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya secara pribadi hari-hari ini menganalisa Bapak Ibu ya, kenapa ada anak-anak Tuhan yang dia begitu luar biasa, dia bertumbuh, dia mengalami terobosan dalam hidupnya. Lalu ada anak-anak Tuhan yang seperti tidak mengalami terobosan, dalam tanda kutip seperti tidak bertumbuh, dan mungkin akhirnya anak Tuhan ini dia mungkin harus membutuhkan orang lain untuk menolong dia. Kalau mungkin dia sedang menghadapi masalah, mungkin dia sedang terpuruk. Maka saya mengambil kesimpulan begini Bapak Ibu, bahwa kita harus bertanggung jawab dengan diri kita. Kita harus, tahun ini intentional living yang ada sekarang ini ya, dia punya logo. Tahun yang hidup secara sengaja, disengaja ya, diniatin Bapak Ibu ya. Jadi intensional, kita harus sengaja. Jadi makanya kenapa sampai saya kagum kalau ada di antara jemaat yang sekarang ini sudah mulai aktif meresponi sate dan rema. Kenapa? Karena dia mulai meniatin hidupnya, mensengajakan. Dia niat gitu loh. Nah, waktu dia niat itu berarti dia ada satu pertumbuhan, ada satu kemajuan. Dan waktu dia belajar firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dia, sehingga akan ada konsep-konsep dari surga, bagaimana dia bisa menghadapi satu masalah, bagaimana dia bisa menangani sebuah persoalan. Mungkin kalau dia lakukan itu, mungkin dia tidak akan butuh dulu bantuan daripada teman-teman yang lain. Dia sudah punya modal, dia sudah punya bekal, yaitu firman yang dia terima setiap hari Bapak Ibu. Tidak ada alasan hari-hari ini kalau kita bilang kalau kita tidak baca firman. Kalau Bapak Ibu tidak lakukan, itu tinggal terserah Bapak Ibu. Tapi kalau kita lakukan, itu keuntungan Bapak Ibu semua. Kita diuntungkan, mendapat manfaat bagi kita Bapak Ibu. Makanya waktu kita diperlengkapi dengan firman, hidup kita semakin punya konsep, hidup kita semakin teratur, kita semakin sadar bahwa saya harus lakukan ini, saya harus perlengkapi diri saya dengan firman Tuhan. Karena kalau kita dengar firman, kalau kita diisi dengan kebenaran Tuhan, Alkitab katakan iman timbul karena mendengar mendengar firman Kristus. Nah, di dalam kitab Efesus dikatakan iman itu dilambangkan itu sebagai perisai. Ya, perisai. Efesus pasal 6 ayat 10 kalau tidak salah. Pergunakanlah perlengkapan senjata
Rohani, ada ketopong keselamatan, ikat pinggang kebenaran, dan namanya apa? Perisai iman, Bapak Ibu. Kalau kita pakai ini perisai iman, tidak mungkin ada perisai iman kalau kita tidak dengar firman. Dan kalau kita memiliki itu akan menjadi modal besar kita untuk kita menjadi seorang pribadi. Waktu kita membangun persahabatan, maka kita dapat memberi nilai kepada orang-orang yang dimana kita bersahabat sebagai teman-teman kita. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu, bagian terakhir daripada kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa persahabatan itu adalah level yang paling tinggi atas semua hubungan, ya, karena hubungan suami istri pun nanti akan datang kepada satu titik mereka itu akan disebut sebagai sahabat, Bapak Ibu. Dan kalau sudah seperti itu, itulah yang Tuhan lakukan kepada Henok, itulah yang Tuhan lakukan kepada Abraham, itulah yang Tuhan lakukan kepada Musa, termasuk kepada Daud yang dikatakan dia seorang yang berkenan kepadaku. Kalau dalam terjemahkan itu diterjemahkan secara bebas, dia seorang sahabatku. Dan kalau kita disebut sebagai sahabat Tuhan, lebih daripada kalau kita bersahabat dengan mungkin anak presiden, anak gubernur, atau mungkin bersahabat dengan si gubernurnya, lebih daripada itu. Kenapa? Karena yang dimana kita dikatakan sahabat oleh Yesus itu, dia bisa menyampaikan, memberitahukan hal-hal yang rahasia yang bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini. Dan mari kita akan meresponi kebenaran Tuhan pagi hari ini. Seorang sahabat, dia selalu menaruh hati di dalam segala keadaan. Ya, bukan istilah ada uang abang disayang, tidak ada uang abang melayang gitu. Tidak. Inilah yang dikatakan bahwa dalam membangun hubungan persahabatan di dalam Tuhan, kita harus menerima orang lain apa adanya. Dia punya kelemahan, dia punya kekurangan, tapi dia juga punya kelebihan. Dia juga punya kekuatan-kekuatan yang dimana itu kita akan saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib. Ajaib, 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 ajaib.
Dia heran, dia ajaib. Dia Allah, dia Tuhan. Tapi dia mau merendahkan diri untuk menjadi hamba, menjadi sama seperti kita manusia. Dia sedang memberikan teladan kepada kita bahwa siapapun kita sama di hadapan Tuhan. Tuhan ciptakan kita dengan sempurna. Tuhan berikan kepada hidup kita, dalam diri kita, karunia talenta, bakat. Dalam diri kita itu punya potensi-potensi. Bakat, talenta, potensi itu bisa dikeluarkan, bisa dilepaskan dengan baik kalau kita membangun hubungan persahabatan. Maka siapapun, Bapak Ibu semua, dimanapun engkau ada, dimanapun engkau bekerja, engkau berusaha saat ini, ada orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidupmu, yang dimana engkau harus membangun hubungan dengan mereka, membangun persahabatan dengan mereka, supaya lewat hidupmu engkau dapat menambah nilai tambah bagi orang-orang tersebut. Lewat karuniamu, lewat bakatmu, lewat talentamu, maka engkau dapat berdampak menjadi berkat bagi mereka. Bukankah Bapak Ibu sudah mengalami lewat apa yang kau terima dari Sate dan Rema, itu jadi berkat buat teman-temanmu. Waktu mereka katakan saya diberkati, waktu mereka katakan bahwa saya bisa share, artinya Bapak Ibu, engkau sedang menambah nilai kepada orang tersebut. Dan untuk itulah engkau ada, untuk itulah engkau dilahirkan. Seperti firman Tuhan katakan, jadilah garam, jadilah terang. Dan itu hanya bisa terjalin kalau kita membangun persahabatan. Karena itulah yang Yesus lakukan kepada kita. Dan dia sebut kita bukan hamba, karena hamba tidak tahu apa yang ada dalam pikiran tuannya. Hamba tidak tahu apa yang terjadi dengan majikannya, dengan keluarga majikannya. Tapi kalau dia menyebut kita sahabat, dia mau menyampaikan hal-hal yang rahasia, dia bisa buka kepada kita. Waktu kita lepaskan potensi kita, ada yang keluar dari hidup kita, dan sebagai sahabat, maka Yesus akan menambahkan apa yang keluar itu. Terjadilah yang namanya hukum menabur dan menuai. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Seberapa jemaat Tuhan yang mengikuti, baik di Kupang maupun di luar kota Kupang. Kami terbatas Tuhan untuk kami dapat bersekutu. Kami tidak bisa bertemu secara fisik. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau tidak dibatasi dengan ruang dan tempat. Maka dari itu pagi hari ini, seberapa jemaat yang bersama-sama dalam ibadah online ini Tuhan, biarlah turun anugerah Tuhan atas mereka. Turunlah pengurapan dari tempat yang maha tinggi, pengurapan yang dapat membuat kami memahami firman, yang dapat wawasan daripada Allah. Kami belajar kekuatan dari persahabatan itu sangat luar biasa Tuhan. Bahkan mungkin kami tidak seiman dengan orang-orang yang menjadi sahabat kami, tapi itu juga akan mendapatkan manfaat bagi kami dan bagi mereka. Tapi lebih daripada itu Tuhan, pakai kami Tuhan menjadi sahabat-sahabat yang dapat menambah nilai lebih bagi kehidupan orang lain, yang dapat membuat hidup orang lain mengalami perubahan ke arah yang positif Tuhan. Oh Tuhan, diberkati jemaat-jemaat Tuhan yang betul-betul mereka mau menjadi berkat, mereka produktif Tuhan. Lewat hidup mereka,
tindakan, perilaku, sikap-sikap mereka Tuhan. Mereka sedang membawa nilai-nilai surga, budaya-budaya surga terjadi di bumi ini Tuhan. Lewat perkataan mereka, lewat tulisan-tulisan mereka Tuhan, urapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan biar Engkau bawa kami untuk lebih lagi Tuhan. Buat kami Tuhan sadar Tuhan, kami mau melakukan bukan sebagai kewajiban, tapi kebentuk kami sadar bahwa kami adalah sahabat Allah, yang dimana kami melakukan setiap kebenaran atau perintah-perintah-Mu dimotivasi dari dalam bukan dari luar, seperti yang kami belajar tadi malam Tuhan. Sekali lagi aku berdoa buat teman-teman jemaat yang sampai saat ini Tuhan, mereka mungkin memerlukan usaha ekstra untuk mereka mengkomitmen dengan belajar kebenaran Tuhan di pagi dan sore. Tuhan, Engkau yang bekerja, Engkau berurusan dengan teman-teman. Saat ini kami memberkati mereka Tuhan. Apa yang menjadi kendala mereka, aku berdoa dalam nama Yesus, dihancurkan semuanya, dan biar kami dapat melihat Tuhan mau menilai kehidupan mereka untuk supaya mereka menjadi berkat. Kalau mereka dalam keadaan sakit disembuhkan, mereka dalam keadaan masalah Engkau buka jalan Tuhan. Kalau mereka mungkin perlu pertolongan, biarlah Tuhan mereka juga berinisiatif untuk minta pertolongan itu. Terima kasih buat jemaat-jemaat yang ada. Terima kasih untuk komitmen mereka Tuhan. Terima kasih kalau mereka berkomitmen berdoa buat teman-teman jemaat yang lain yang sakit. Kami bersyukur karena mereka boleh dipulihkan. Ada yang masih sakit, kami terus berdoa dalam nama Yesus. Biarlah kuasa kesembuhan terjadi, kuasa pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ada mungkin yang sedang khawatir dan takut dengan situasi hari-hari ini, dengan kondisi virus corona yang merajalela Tuhan. Tuhan, hanya Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah sauh jangkar di mana kami tidak akan bergeser sekalipun dari iman kami kepadamu. Kami beriman Tuhan. Kami sepakat Tuhan. Kami mau pastikan hidup kami benar di hadapan Engkau, sehingga iman kami kuat. Kami mau pastikan kami memakan makanan yang sehat. Kami menjaga hidup kami, pola hidup yang sehat, sehingga imun kami kuat, kekebalan tubuh kami kuat Tuhan. Penyakit-penyakit bawaan yang ada yang sedang kami alami saat ini, kami sepakat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus disembuhkan, dipulihkan. Oh, dalam nama Yesus. Biar Engkau pulih, Engkau sembuh. Engkau dengar ini dengan iman, Engkau terima kesembuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Yes Lord. Dan kami mau katakan, roh maut, kami mau katakan maut, kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan terlindungi dalam nama Yesus. Seperti yang terjadi di Mesir, anak-anak sulung orang Israel dilindungi oleh Tuhan. Dan saat ini jemaat Tuhan dilindungi. Ada kuasa darah anak domba Allah yang sudah tersembelih, yang sudah tercurah 2000 tahun yang lalu, memeteraikan kehidupan daripada jemaat Tuhan tidak terkecuali. Aku berdoa dalam nama Yesus, mulai oma-oma, papa-mama, anak-anak muda remaja, anak-anak balita, batita, bayi-bayi yang ada, bahkan ibu-ibu yang sedang mengandung. Oh, kuasa darah anak domba Allah menyucikan, kuduskan semuanya kami Tuhan, dan melindungi kami dari setiap virus-virus yang ada itu Tuhan. Ajar kami untuk kami juga menghormati otoritas di atas kami. Para orang tua, anak-anakmu biarlah mereka tunduk kepada
orang-orang tua yang ada. Ajar kami menghargai, menghormati otoritas di tempat kerja kami, di institusi kami Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa kalau kami tunduk kepada otoritas, maka itu akan menjadi payung perlindungan bagi kami Tuhan. Biar hati kami hati yang benar Tuhan. Tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian, hal-hal yang negatif dikuduskan, disucikan, sehingga kami memiliki hati yang bersih. Dan kalau kami memiliki hati yang bersih, maka tidak ada celah bagi iblis untuk menyerang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa terjadi atas seluruh jemaat-Mu Tuhan, di mana saja mereka berada. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pemulihan daripada teman-teman yang sudah pulih. Dan kalau masih yang sakit Tuhan, kami terus berdoa bahwa kuasa-Mu tetap sama dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati buat teman-teman media. Kami datang di sini dengan segala konsekuensi kami Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, mereka dilindungi oleh Tuhan. Keluarga mereka dilindungi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini meteraikan firman-Mu. Biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Pagi hari ini juga, kalau ada jemaat yang mau menyampaikan persembahan-Mu Tuhan, apa yang mereka mau kembalikan, Engkau juga menilik di tempat yang maha tinggi Tuhan. Kuduskan semuanya Tuhan. Dan biarlah itu ada berkat di dalamnya Tuhan, yang ditabur bertumbuh berlipat-lipat ganda sesuai janji firman-Mu. Ya dan amin. Perlindungan Allah berlaku bagi kami. Engkau halau setiap belalang dapat merusak, merugikan kami, termasuk belalang COVID-19. Kami percaya kami dilindungi Tuhan. Kalaupun kami bisa kena, kami yakin Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, dan kami dapat belajar sesuatu dari apa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Kami tetap disiplin menjaga protokol kesehatan Tuhan, sehingga kami tidak melawan hukum, baik hukum Allah, hukum alam, hukum-hukum kesehatan, maupun hukum-hukum lainnya Tuhan. Terima kasih kami serahkan untuk minggu berjalan ini Tuhan. Biarlah seluruh jemaat Tuhan, mereka diperlengkapi dengan firman, diperlengkapi dengan hikmat marifat dari Tuhan, dalam pekerjaan usaha, di kantor, dimanapun, dimana mereka bekerja melayani Tuhan. Biarlah mereka senantiasa ada di sana sebagai duta-duta kerajaan Tuhan. Dan kami percaya mereka dilindungi penuh dari negara yang mengutus mereka, yaitu surga. Dan biarlah itu menjadi bagian kami Tuhan. Sejauh kami melakukan penugasan-penugasan kami, kami percaya kami ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka dari itu Tuhan, setiap pekerjaan usaha kami tahu bahwa kami sedang diutus Tuhan untuk melakukan tugas-tugas sebagai duta kerajaan Allah di tempat kami masing-masing, di domain kami masing-masing. Urapi jemaat Tuhan, sehingga mereka betul-betul menjadi jemaat yang berdampak, yang memberi pengaruh yang positif di komunitas di mana mereka berada setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terpuji pada nama-Mu pagi hari ini. Kami akan mengakhiri buat ibadah online kami Tuhan. Tuhan, Engkau juga yang memberkati untuk setiap keluarga-keluarga yang ada. Perlindungan Tuhan berlaku bagi setiap mereka Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan atas setiap mereka Bapa. Kami menyerahkan juga buat teman-teman yang hari ini mereka jumpa dengan ulang tahun mereka, ataupun keluarga yang jumpa dengan ulang tahun mereka. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, termasuk di minggu berjalan ini Tuhan. Engkau menyatakan Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat Kak Joy Kosula Tuhan. Biar Engkau juga bekerja atas dia. Roh-roh mungkin yang mengganggu dia, roh ketakutan, roh kepanikan, roh kekhawatiran, maka saat ini kami berdoa, kami sepakat dalam nama Yesus, dia boleh dibebaskan. Biar Roh Kudus memenuhi dia, karena kami percaya dia adalah milik-Mu, dia sudah dimeteraikan dengan Roh-Mu, maka iblis tidak berhak atas dia. Dia dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu. Kami akan mengakhiri untuk ibadah online pagi hari ini. Mari tadakan kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kali yang kedua. Kami terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Layak ku renung setiap waktu, nyanyian pujian dan God bless you.